Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Gue bukan orang yang cerdas dan berranking pas di sekolah. Gue juga nggak pernah dianggap murid yang jago olahraga dan juga bertalenta. Itu dikarenakan biasanya sekolah hanya melihat dua kepandaian muridnya, yaitu kecerdasan logika matematika dan kecerdasan linguistik. Benar, kecerdasan seseorang manusia itu sebenarnya lebih dari satu. Di sini gue akan bahas lebih dalam. Walaupun lu bukan orang pinter pas di sekolah kayak gue jamin lu pasti mempunyai kecerdasan lainnya. So, tonton sampai habis supaya lu tahu apa sih kecerdasan lu. Menurut penelitian dari Dr. Howard Gardner dari Universitas Harvard, setiap manusia memiliki banyak jenis kecerdasan masing-masing. Karena tes IQ yang sering kali dilakukan pas kita masih kecil dan keseluruhan di dunia, itu hanya mengukur kepandaian linguistik dan juga logika matematika. Teori kecerdasan multidimensi ini dapat memberikan lu cetak biru untuk membantu membangun diri lu yang sendiri. Mudah-mudahan lu bisa lebih fokus ke kepandaian lu daripada lu harus dipaksa atau memaksakan diri lu untuk ngelakuin hal yang sebenarnya lu nggak suka dan bukan kepandaian lu. So wasted bro. Dan ini sebenarnya penting banget dan berelasi dengan BI Triangle, supaya lo bisa membuat tim dengan kepandaian yang multidimensi ini. So, untuk kepandaian yang pertama adalah kepandaian linguistik. Jelas, ini adalah seseorang yang baik dalam perkataan dan juga bahasa. Mereka biasanya baik dalam membaca buku, menulis, menceritakan cerita, menghafal kata-kata, dan juga tanggal. Biasanya orang-orang seperti ini pastinya cocok kalau jadi pembawa acara, MC, penulis naskah, dan lain-lainnya yang bersangkut paut dengan bahasa dan juga kata-kata. Dan kita ada kecerdasan logika matematika. Dalam area ini, orang lebih memiliki pemikiran logika, berpikir kritikal, angka-angka, dan hitungan. Biasanya, mereka orang yang lebih mengerti dengan sistem-sistem yang ribet banget, seperti programming dan coding. Kecerdasan ketiga adalah kecerdasan musikal. Jelas banget ini untuk para penyanyi dan juga musisi terkenal papan atas, semuanya ada di sini. Mereka orang yang sensitif dengan suara, nada, dan juga musik. Mereka pastinya bisa bernyanyi, bisa bermain alat musik, dan menciptakan lagu. Selanjutnya kita memiliki kecerdasan visual dan spasial. Ini seseorang yang memiliki keahlian untuk bisa membayangkan dengan mata dan pikirannya. Orang tersebut ahli dalam melakukan penilaian spasial. Biasanya, ini orang yang ahli dalam menggambar dan berseni, membentuk barang, dan mengambil foto. Ya, contohnya, lu bisa jadi desainer, fotografer, atau juga pelukis gitu. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Intinya dari kecerdasan ini adalah bagaimana seseorang dapat mengendalikan pergerakan tubuhnya dan kemampuan untuk menangani benda dengan terampil. Mereka juga seseorang yang memiliki respon dan waktu yang baik untuk setiap tindakan fisiknya. Pastinya, orang yang pintar dalam kinestetik ini hebat dalam hal-hal yang berbau fisikal. Contohnya seperti berolahraga, menari, berakting, bisa juga menjadi polisi atau juga tentara. Dan untuk seterusnya, kita memiliki kecerdasan interpersonal. Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi bisa dikarakteristikan dengan individu yang sensitif dengan mood, perasaan, watak, dan juga daya batin orang lain. Dengan itu, ini mempermudah mereka untuk bekerja sama dan bekerja di dalam tim. Yang sebenarnya kepandaian interpersonal selalu salah kaprah dengan ekstrovert. Individu interpersonal ini dapat berkomunikasi dan berempati dengan orang lain dengan mudah. Biasanya, mereka seseorang yang suka berdiskusi dan juga berdebat. Contoh pekerjaan yang cocok untuk individu ini adalah seperti salesperson, politikus, manajer, dan juga guru. Di balik itu terdapat kecerdasan intrapersonal, yang berarti seseorang yang pandai dengan dirinya sendiri. Mereka biasanya bisa mempelajari kelemahan dan kekuatan dirinya. Seringkali mereka dapat mengaca dan juga mengintrospeksi diri dan bisa memperbaiki dirinya. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan naturalistik. Ini adalah manusia yang cerdas dalam flora dan fauna, dan seseorang yang mencintai alam dan natural. Mereka seseorang yang pandai dalam berburu, bercocok tanam, dan juga ilmu biologi. Orang ini biasanya menjadi seorang botanis, koki, atau juga geologis.
Mereka pandai dalam ilmu yang bersangkut paut dengan ilmu alam. So guys, di atas bisa dibilang jenis-jenis kecerdasan dari ilmu psikologi Dr. Howard Gardner. Lo bisa tonton video gua tentang kepribadian yang lebih baik supaya bisa lebih jelas. Lo bisa klik linknya di bawah. Yang menurut gua terdapat 4 esensial kecerdasan yang lo harus tingkatkan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan mental, dan juga kecerdasan finansial. Keempat ini akan membantu dan mensupport kecerdasan psikologi lo. Dan gue yakin banget semua orang harus meningkatkan keempat kecerdasan esensial tersebut. So guys, sampai di sini dulu ya. Kalau video ini menambah wawasan dan inspirasi, tolong untuk di-subscribe dan share ke teman-teman lo untuk video lainnya. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.